Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggarsesa Ramadhani dengan NPM 2217011133 akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Kimia Anorganik. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Ability Test of C for Methoxyphenyl Calyx for Resorcinaren as an inhibitor of calcium carbonate plus growth of various concentration. Adapun latar belakangnya, yaitu pembentukan kerak kalsium karbonat CaCO3 adalah masalah umum di industri yang menyebabkan penyumbatan, penurunan efisiensi aliran, dan peningkatan biaya perawatan. Metode konvensional seperti penggunaan asam untuk melarutkan kerak memiliki resiko korosi dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan inhibitor alternatif yang efektif dan ramah lingkungan. Adapun metode penelitian, yang pertama persiapan kristal benih CaCO3. Larutan 1M CaCl2 dan 1M Na2CO3 masing-masing dilarutkan dalam 100 ml air dimineralisasi. Kedua larutan ini kemudian dicampur dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 10 menit hingga homogen. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan kertas saring, dicuci dengan aquades dan aseton, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kristal benih yang dihasilkan digunakan untuk percobaan selanjutnya. Yang kedua, penentuan laju pertumbuhan kristal tanpa inhibitor. Sebanyak 400 ml larutan CaCl2 0,1 m dicampurkan dengan larutan Na2CO3 0,1 m. Campuran dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk hingga homogen. Filtrat dari campuran ini diambil untuk percobaan tanpa penambahan inhibitor. Laju pertumbuhan kristal dapat diukur berdasarkan berat kristal yang terbentuk setelah waktu tertentu. Yang ketiga, penentuan laju pertumbuhan kristal dengan kehadiran inhibitor. Yang pertama, konsentrasi inhibitor C4-methoxyphenyl Calyx 4 resorcinaren yang digunakan adalah 0, 5, 10, 20, dan 40 ppm. Larutan CaCl2 0,1 m dicampur dengan Na2CO3 0,1 m seperti pada langkah sebelumnya. Kemudian ditambahkan inhibitor sesuai dengan variasi konsentrasi. Setelah itu, kristal yang terbentuk disaring, dicuci dengan aquades dan aseton, lalu dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Berat kristal dapat diukur untuk menghitung laju pertumbuhan kerak. Adapun hasil penelitian, gambar pertama menunjukkan massa CaCO3 pertumbuhan kerak dalam larutan pertumbuhan 0,1 m dengan konsentrasi inhibitor dan variasi waktu. Pertumbuhan maksimum kerak tanpa inhibitor dapat terjadi pada menit ke-20 dengan massa 0,404 gram. Sedangkan gambar kedua menunjukkan penambahan C4-methoxyphenyl Calyx 4 resorcinaren secara umum dapat menghambat pertumbuhan kerak, di mana konsentrasi 10 ppm dapat memberikan penghambatan optimal dengan pengurangan massa kerak pada menit ke-20 sebesar 0,072 gram. Sedangkan pada konsentrasi 20 ppm optimal pada menit ke-40 dengan pengurangan massa kerak sebesar 0,043 gram. Untuk konsentrasi 40 ppm menunjukkan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan konsentrasi 10 ppm dan 20 ppm. Hal ini diduga akibat keterbatasan area permukaan filtrat dan penyerapan. Kemudian, gambar 4 menunjukkan analisis FTIR yang menunjukkan perubahan spektrum sebelum dan sesudah penggunaan inhibitor. Gugus metoksi pada senyawa inhibitor berinteraksi dengan ion Ca2+. Untuk mencegah pembentukan kristal CaCO3, pergeseran puncak spektrum ini menandakan adanya ikatan antara gugus aktif inhibitor dengan ion kalsium. Kemudian, gambar yang terakhir yaitu menunjukkan gambar sebelum penggunaan morfologi inhibitor menunjukkan permukaan yang halus, sedangkan setelah penggunaan terjadi perubahan morfologi dengan permukaan yang lebih kasar. Hal ini menunjukkan karena adanya interaksi dengan ion Ca2+ dan proses penghambatan pembentukan kerak. Analisis SEM juga mengungkapkan penurunan jumlah dan ukuran kristal CaCO3 yang terbentuk pada larutan dengan inhibitor. Dari penjelasan yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa senyawa C4-methoxyphenyl Calyx 4 resorcinaren efektif dalam menghambat pertumbuhan kerak kalsium karbonat. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konsentrasi inhibitor dan durasi kontak. Hal tersebut dapat diperoleh pada konsentrasi inhibitor 10 ppm dengan durasi kontak 20 ppm yang menunjukkan pengurangan kerak paling signifikan.
Sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 20-40 ppm dapat memberikan hasil yang kurang efektif karena keterbatasan area kontak dan kemungkinan desorpsi ion. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.